Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Tentunya bersama saya Mujibur Rahman yang akan menemani malam Anda pada program spesial Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Nah, kemarin kita sudah ngobrolin dengan alumni SMK Nurul Jadid terkait dengan nostalgia masa-masa indah di putih abu-abunya. Nah, sekarang dengan narasumber yang sama, kita akan membahas tentang bagaimana kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kreatif yang mereka lakukan dalam pengembangan media digital di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di sini ada perkawinan antara NJ Picture dan Muhibus Sholawat. Langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum lagi, Mas. Waalaikumsalam. Dengan baju yang sama, tapi pembahasan yang berbeda. Nah, saya mau kenalkan nih teman-teman. Di samping saya ini yang ada di tengah, ini adalah Mas Ahmad Fakihatus Soleh. Beliau adalah Kasubag Multimedia Pondok Pesantren Nurul Jadid yang memegang sosial media Nurul Jadid bersama saya ya. Sekarang saya di bagian humas, masih baru, dan saya masih belajar dengan Mas Fakih. Dan yang di sana saya kenalkan lagi sebagai perwakilan dari tim Sholawat Muhibus Sholawat yang seringkali melanglang buana di daerah Jawa Timur, terutama di Tapal Kuda, dan sering menjuarai event-event lokal, provinsi sampai nasional, yang belum internasional. Nah, ini juga merupakan prestasi dan kebanggaan kita bersama bahwa grup Sholawat di Nurul Jadid ini bisa mewarnai sholawat-sholawat yang ada di luar di masyarakat. Sehingga ini menjadi media dakwah kita untuk menyuarakan syiar Islam. Nah, kalau kita akan awali ya pertanyaan pada program ngopi ini dengan sejarah bagaimana NJ Picture. Ya, ini multimedia ini dibentuk dari tahun berapa dan kenapa ada NJ Picture dan apa aja sih program-program yang telah dilakukan dalam pengembangan media digital pesantren. Gimana? Mas Fakih dulu ya, kita ke Mas Fakih dulu. Gimana Mas sejarahnya? Dari IT dulu Pak ya, dari karena di Twitter itu kan bagian dari IT. IT itu kan di Nurul Jadid baru 2017. Oke. 2017 akhir. Kita baru ada SK dari kepala pesantren kalau ada tim gitu kan. Oh, pas ada awal sentralisasi pesantren. Awal sentralisasi ada struktur baru, ada bagian baru, itu bagian IT. Gitu. Setelah itu di IT itu kan ngurusin banyak hal Pak. Ada aplikasi, jaringan, dan multimedia. Oke, siap. Gitu sih. Dan kebetulan karena saya dari dulu di Harla Pak ya, dokumentasi kan, sama Bapak Zuhri juga, sama teman-teman yang lain. Dan pada saat itu hanya saya yang tersisa gitu ya. Karena yang lain sudah keluar. Yang lain sudah keluar. Iya, mau tidak mau pada akhirnya dipanggillah dan ditarik menjadi Kasubag Multimedia Pak. Betul. Gitu. Bukan jadi tumbal tapi ini ya. Sebenarnya belum siap pada saat itu Pak. Betul. Tapi keadaan yang membuat kita akhirnya siap. Keadaan yang membuat kita siap. Siap nggak siap ya, siap nggak siap yang namanya udah sudah pakonan dari Kiai. Pakonan ya, dan dan tanggung jawab ya udah Pak. Berarti kan saya bisa gitu loh. Saya percaya sih, berarti kalau ada orang yang percaya sama saya, berarti saya bisa gitu. Tapi berjuang Pak awalnya kan. Belajar ngedit lah 1 bulan di depan. Karena dulu putar, gitu, kan gitu. RPL ya. Iya RPL Pak, jauh banget. Putar balik. Putar arah 180 derajat ke multimedia. Gitu. Programnya Mas Nuris. Gitu sih. Nah, Mas Nuris ini kan tadi sudah kita kenalkan di episode selanjutnya, siswa multimedia. Nah, namun beliau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada sholawat, sehingga bergabung di Firhas namanya. Dulu tuh Firhas. Sampai sekarang Firhas. Firhas itu ini saya juga nggak terlalu tahu ya. Nanti kita tanya langsung ke Mas Nuris. Mas Nuris ini bergabung sejak kapan di Firqah Hadrah Az-Zainiyah, dan ya apa ceritanya dari Firhas menjadi Muhibus Sholawat itu? Saya di Firhas itu dari santri baru ya Pak. Santri baru sudah di Firhas ya? Tahun 2009. Kebetulan kan saya pas di PPIQ. Di PPIQ itu saya satu kamar sama Musami Pak. Oh, Musami, siap. Kebetulan alumni SMK juga ya? Alumni SMK, terus anggota Firhas juga. Jadi saya diajak gitu, ngasal sih awalnya sih. Ngasal diajak, kok mungkin dianggap bisa. Ngasalnya kok bener gitu ya? Ya akhirnya ini, langsung ikut Pak. Biasanya kan audisi gitu. Biasanya ada audisi ya? Biasanya ada audisi. Gitu ya. Terus kalau transisi Firhas ke Muhibus Sholawat ya. Itu tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah 2000
2013. 2013. 2013. Lahirnya Muhibus Sholawat. Lahirnya Muhibus Kenapa Mas? Ada Firhas dan kenapa ada Muhibus Sholawat? Dulu itu awalnya Apakah ini tujuan memecah belah ini? Propaganda. Gimana ceritanya? Soalnya kan Firhas Muhibus Sholawat itu orangnya sama aja, Pak. Iya benar sama. Sama. Kenapa Nggak ada yang namanya beda. berbeda? Kok pakai baju yang berbeda? Nah, itu gara-gara cuma guyonan anak-anak aja sih awalnya. Jadi celetukan, ini kenapa sih ikut lomba pakai nama Firhas nggak pernah menang gitu awalnya, Pak. Gitu ya. Nah, terus ada dulu personil Firhas anak LPBA, Arab dia, Pak. Heki namanya, orang situ Bondo. Akhirnya buat ini nama baru aja, dikhususkan buat di Lomba ajang di luar. lomba aja. Oh, event-event luar ya. Nah, event-event di luar pesantren. Keluarlah nama Muhibus Sholawat. Itu Ada kesepakatan dua sih, teman-teman ada ya. dua sih dulu. Dulu apa opsinya? Ada dua grup itu dulu, Pak. Oh ya? Kebetulan pas mau ikut event di Probolinggo di kota, kebetulan kita mendelegasikan dua grup. Ada Muhibus Sholawat, ada Mudawamatul Dzikri apa gitu. Oke. Tuh, kebetulan saya di Muhibus Sholawat. Muhibus Sholawat. Sama Bedrus sama Izat tetap. Oke. Kita bertiga. Trio kuek-kuek ya. Mas? Padahal yang di grup sebelah itu, yang di grup Mudawamatul Dzikri itu ya isinya senior-senior semua, Pak. Oh. Jadi kayak Ada kelompok senior junior. saya kebetulan ditaruh yang di junior. Junior. Bertiga buat ngawal satu grup itu. Muhibus Sholawat itu ya. Sampai Izat itu juga jadi vokal. Saking kurangnya. Ya mungkin itu apa ya? Karma yang berdampak gitu. Karma dari ikut lomba nasyid akhirnya keterusan di Malah itu sebelum lomba nasyid. Oh, sebelum. Saya tahu ini Izat punya ngerti nada gitu loh, Pak. Dari situ. Bisa mengontrol ya suaranya ya. Bisa tahu Suara kalau paling Izat suara apa waktu itu? suara bass. Oh, bukan Suara bass ya? rakyat. Bukan. Suara apa? rakyat. Suara rakyat. Suara rakyat. DPR. Kalau kita kan suara Suara rakyat. rakyat. Alah, gitu. Oh gitu. Terus hasil dari lomba itu gimana? Kebetulan yang juara itu malah yang Muhibus Sholawat. Oh, Yang junior alhamdulillah. itu. Masya Allah. Keren. Yang senior nggak juara. Jangan-jangan namanya tuh nggak pas gitu ya? Dari situlah udah bikin aja Muhibus Sholawat kalau untuk di event di luar. Awalnya dari situ aja ceritanya. Jadi gitu teman-teman. Karena banyak teman-teman itu ketika ada live spesial selalu nanyain Firhas, ini Muhibus Sholawatnya yang mana begitu. Jadi sebenarnya Muhibus Sholawat sama Firhas itu sama teman-teman. Cuman kayak nama panggungnya itu Muhibus Sholawat karena untuk event di luar. Mungkin celetukannya kok nggak menang pakai Firhas ya. Sebenarnya bukan masalah. Bisa jadi nama, bisa jadi tidak. Sebenarnya karena kualitas dan hoki aja, karena keberuntungan. Mungkin. Tapi karena kualitas sih saya yakin. Sehingga Muhibus Sholawat itu biar ada nama panggung seperti kebanyakan kelompok-kelompok hadrah Banjar yang di luar. Kan mereka tidak membawa nama Mengikuti pesantrennya. zaman gitu, Betul. Oke, itu ya jadi teman-teman sejarah. Jadi bagi teman-teman masih bingung nih, apa bedanya Muhibus Sholawat sama Firhas? Sama, cuman satunya nama panggung, satunya nama untuk internal pesantren. Kalau di pesantren tetap kita panggil Firhas. Tapi untuk di kalangan wali santri dan alumni itu tetap Firhas. Tetap Firhas. Yang paling terkenal ada Firhas karena itu udah mendarah daging. Tapi untuk sekarang udah Muhibus Sholawat udah mulai up namanya. Oke. Gitu Karena ya. kalau dari segi branding itu Pak antara Firhas dan Muhibus Sholawat, kenapa ya di NJ Picture ya, kenapa kita ngambilnya Muhibus Sholawat? Karena bisa dibawa kemana saja. Bener. Artinya range-nya lebih lebar. Betul. Jadi tidak terkotakkan dengan Nurul Hadrah. Jadidnya. Enggak hadrah. Oh, hadrah. Hadrah gitu Oh, kan. gitu. Bukan Jadi hanya Nurul tidak Jadidnya. rebana doang. Jadi bisa berkembang ke mungkin nanti bisa Musik Timur Timur Tengah. Tengah yang sekarang kita garap, Oh bisa ke gitu modern. ya. Kalau Firhas gitu. kan Firko Hadrah. Hadrah Az-Zainiyah. Oh, jadi terbatas dengan alat Hadrah. hadrah toh. Sedangkan sekarang kan teman-teman home band sudah aransemen musiknya juga lebih modern Ya, ya. lebih digital kan, Digital. semuanya sudah digital Pak. Siap, Gitu sih. siap. Oh gitu. Makanya kenapa ngambil Muhibus Sholawat? Nah, ini teman-teman keren banget ya. Jadi saya ingin tanya nih, bagaimana sih Muhibus Sholawat dengan NJ Picture ini sekarang kawin gitu. Dalam artian kawin itu udah kolaborasi, sering banget mengadain event-event bareng, terus menjadi partnership yang sangat kuat. Kalau dulu kan kayak terpisah aja, diundang hanya untuk dokumentasi. Sekarang kayak udah buat konten bareng, konsep bareng. Sebenarnya dari nge-branding dulu bareng. sih Pak, kita bersamanya tuh dari Iya, dulu. Iya, dari Saya baru sadarnya beberapa. 2018 kita. Ya kan masih Sama baru. Firhas. IT itu kan 2017 Pak. Ya, 2018 awal-awal kita biasa di rutinitas kan acara rutinitas gitu.
karena bosen ya, rutinitas 1 tahun itu kan bosan Pak. Kita pengen punya satu konten yang menarik lah, berbeda daripada yang lain. Sehingga pada saat itu terfikir karena kita punya tim Hadra, dan pada saat itu hanya idenya itu muncul dari pernah ada acara di Manje, di aula ya, di aula 2 itu ada teman-teman gitu latihan, kok kayaknya menarik kalau buat konten begini gitu. Habis itu barulah ada kabar kalau si teman-teman Firhas itu ada mixer baru. Dari situ baru kita gabung tuh, ayo yuk kita branding bareng kan awal. Firhas sama multimedia itu berjarak. Jadi soalnya kan kita tuh nggak kenal gitu sama mereka, nggak kenal, sungkan. Mereka beliau berjaraknya bukan berarti musuhan ya, tapi memang nggak akrab aja gitu. Beliau kan lebih senior, lebih lama beliau gitu. Sepuh gitu. Enggak. Jadi dari teman-teman Firhas juga kaku gitu Pak. Saya 2 tahun Mak ngajak gitu, serius dari 2018. Sebenarnya tuh gini Mas. Baru 2000 berapa? 2020 Pak. Dari anak-anak itu kan keluhannya sungkan Mas gitu, malu awalnya. Terus pas 2019 awal pandemi itu saya kan full di Nurul Jadid. Iya. Dari situ. Kejebak kayak Pak. Terjebak. Dari situ saya Dari panggil. situlah Ayolah kalau nggak ada kerjaan di Jogja kesini gitu. Saya jadi jembatannya teman-teman. Ayolah kesini, berhubung lagi ada saya di pondok, akhirnya teman-teman Firhas sering main ke kantor multimedia. Akhirnya akrab, dan sekarang kawin banget udah ya. Udah. Jangan dikira hanya sebenarnya jadi Mak 2 tahun saya ngajaknya tuh Mak. Gitu. Jadi memang ada proses-proses Tapi yang memang dilalui. Yang dari dulu kita harapkan tuh emang gitu Pak. Dari dulu kan kita nggak punya wadah gitu Pak. Jadi kan cuma latihan-latihan nggak jelas gitu Pak. Iya. Ada Gitu sih. minimal kita punya kenangan di pesantren. Betul, ada media yang memang bisa kayak menjadi inilah semacam portofolio atau katalog lagu yang memang bisa dinikmati oleh banyak kalangan dan kapanpun ya. Sehingga memang YouTube channel sekarang itu menjadi salah satu platform untuk dakwah. Dan untuk media untuk mengakomodir karyanya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Mas, perjalanannya ini membangun YouTube channel, Instagram dulu kan waktu zaman saya Mas nggak ada. Iya, semuanya dari 2018 Mak. Semuanya dari 2018. Kalau channel YouTube itu memang kita benar bangunnya dari awal ya, dari 0 subscriber. Dari 0 subscriber. Udah berapa tahun berarti ya? 4 tahun. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Kalau Instagram itu kita take down, punya dulu sempat berkomisarian buat Ustadz Alif. Admin pertama itu punya atas nama Pondok Pesantren Nurul Jadid. Followernya tuh 200 orang. 200 ya? 200 orang. Okay. Dan sampai 2019 itu masih nggak sampai 3.000. Lama juga ya? Lama Pak. Cuman ya kita tetap tetap berkarya, berusaha ngisi konten-konten yang menarik lah. Gitu sih. Dulu sempat saya inget banget tuh ada satu dari santri desain itu, kalau nggak salah temennya Pak Kabak tuh, Mas Wahid namanya tuh, main ke kantor ngecek, ya nanya siapa adminnya, terus ngecek Instagram gitu, sekelas Nurul Jadid followernya nggak sampai 3.000, ini pesantren besar loh gitu. Gitu. Kayaknya ini orang-orangnya di admin-adminnya nih yang nggak kreatif gitu. Oke. Gitu. Udahlah nanti kalau seandainya lebih dari 3.000 saya kembali ke sini gitu, Pak. Dari situ Pak. Ada sakit pecutan sih, ya. Sakit ya, sih. Cuman ya itu tadi sakit. Di tengah juga teman-teman memang masih belum ada pengalaman, nggak ada pelatihan kayak pokoknya buat kayak gitu ya. Jadi emang learning by doing, belajar sambil berproses, bener sih. Belajar di jalan. Belajar di jalan, ketemu banyak orang di persimpangan. Tapi bukan persimpangan sini. Bukan. Ya. Nah, itu jadi itu teman-teman. Jadi hal menarik bahwa pencapaian NJ Picture dan Muhibus Shalawat sampai detik ini itu melalui proses yang sangat panjang, melalui berbagai macam proses yang mereka lalui, dan itu tidak gampang. Sehingga butuh konsisten, komitmen, dan terus berorientasi terhadap kualitas daripada kuantitas ya. Iya. Karena banyak sih tuntutan dari orang, kok subscribernya dikit, kok follow-nya dikit. Daripada komentar lebih baik follow aja, terus didukung, gitu nggak sih? Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman Muhibus Shalawat ini saat ini ada berapa personel yang masih istiqomah
membantu? Sekitaran 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang ya. Kalau apa vokalis utamanya siapa aja Mas? Ada Mas Nuris, Dirga, terus sama itu kan. siapa? Dimas. Dimas. Tanya Firhas baru. Oh iya, Ibu Solawat ya. Ibu Terus siapa lagi vokalis yang Mas Diki? Dwiki, terus Dwiki, ada Faruk. Oke. Jadi banyak orang yang terlibat ya. Kalau proses proses kreatifnya itu untuk lagu-lagu tuh gimana Mas? Apakah kesepakatan bersama, terus nanti memilih lagu ini? Kita ada workshopnya, Pak. Ada workshop? Iya, workshop kayak yang album Ramadan kemarin tuh, kita workshop kecil-kecilan. Oh gitu ya, workshop bareng. Jadi kumpul bareng. Google Meet bareng kita. Google Meet. Oh, ya kan ada di. Enggak lah, yang kemarin enggak. Yang itu kan mixingnya doang. Yang persiapan live. Workshop yang ini yang album Ramadan kan dibawa sebelum Festban. Oh iya. Jadi ngumpul gitu kan. Ngumpul bareng. Ayo kira-kira lagu apa nih gitu. Gitu ya. Tapi patokan kita tetap dari musik Timur Tengah sih, Pak. Musik Timur Musik Timur Tengah ya. Kenapa Mas memilih Timur Tengah? Asik aja Pak kalau didengerin fresh gitu. Lebih fresh ya. Jadi kan iya Unik aja sih, Pak. Dan pesan kalau easy listening lagi kayaknya ya. Kalau Timur Tengah tuh enak didengar, berulang tuh nggak bosan. Masalah easy listening itu nggak juga, Pak. Oh gitu ya. Tergantung pemilihan lagu. Kalau kena lagu yang hard juga nggak enak juga ya. Iya, Bener. Jadi gimana kita milihnya aja. Dan melihat dari pesantren-pesantren lain kan belum, Mak. Kecuali Gontor ya. Kalau Gontor kan dengan genrenya sendiri. Iya benar. Ini juga Darul Lugah Wat Dakwah itu juga Timur Tengah kan. Oke, siap. Tapi Jadi dari situ. Darul Lugah Wat Dakwah itu ini pakai asli langsung MIDI langsung main langsung ini apa? Ya langsung pukul aja Langsung MIDI, live ya. Live musik. Nah, kalau kita kan pakai digital ya, musik digital. Gitu Itu sih, proses Pak. kreatifnya. Siapa yang biasanya Di Masal Jawat. di Masa Jawat bagian Jadi ini alhamdulillah 2020 itu ada di Masal Saya Jawat. berhasil menculik Dimas. Pak. Gitu. akhirnya bisa dirayu ya, jauh-jauh dari Jember. Iya, Pak. Itu Ya, gimana alhamdulillah sih. prosesnya dia bisa masuk ke sini? Dulu itu awalnya kan Dimas cuma bilang, "Mas, saya pengen kuliah," katanya. Kenal di mana? Saya dulu Biasa kan Pak di Hadra gitu, Oh Pak. iya ya, Sama-sama komunitas Hadrah ya. anak Banjari gitu, Anak Pak. Banjari bener-bener. Komunitas Banjari. Terus udah Dimas bilang pengen kuliah, saya sarankan ya udah Dim kuliah di Nurul Jadid aja. Nanti gabung di tim IT. Kebetulan di tim IT butuh orang kayak kamu. Siap akhirnya. Itu aja sih, Pak. Akhirnya ke sini ya. Siap, mantap. Diculik. Nah, kalau dari NJ Picture sendiri Mas, ada berapa personel yang Ada Mas 8, Pak. milih? 8 ya. 8 sih yang aktif. Yang aktif. Oke. Itu kebanyakan dari mana aja Mas sumbernya? Sumbernya tetap dari alumni SMK, Pak. Oh, alumni SMK Iya, ya. Jadi semuanya. rata-rata alumni SMK ya. Semuanya rata-rata. Semuanya. Semuanya, Pak, hampir. Oke. 90%. 90%. Kalau editor ada berapa? Editornya ada 1 orang. Yang utama. Yang utama. Walaupun semuanya bisa ngedit Walaupun ya. semuanya bisa ngedit. Kalau videografer? Videografer ada 1 orang yang manajer produksinya lah yang Yang produksinya. ngatur gimana mau produksi, mau project gitu-gitu. Dan kebetulan saat ini ada behind the scene ya, di belakang layar kita Di belakang sekarang. layar. Mas Umar. Yang pegang kamera. Dan juga ada alumni SMK di sana yang lagi ini, yang tidak pulang. Itu tidak pulang. Terus kalau yang fotografer? Ada nggak? Semuanya Pak gabung di situ. Video Jadi sama fotografer. manajer produksi itu di bawahnya kan ada fotografer, ada videografer. Oh, namanya manajer produksi. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Jadi perjuangan dari 0 subscriber, 0 followers, berkat teman-teman yang solid dan terus berusaha untuk kreatif, akhirnya sekarang subscriber kita udah yang di YouTube channel berapa? Aduh, saya 84,6. Alhamdulillah. Terus dukung ya teman-teman. Semoga tahun ini kita bisa 100.000 subscriber. Terus Amin. Kalau yang Instagram sekarang sudah 42.000. Semoga bisa 50 segera. Dan ini butuh bantuan teman-teman. Nah, sekarang terakhir pertanyaan saya. Ke depan, apa yang ingin NJ Picture dan Muhibus Salawah raih ke depannya? Mimpilah, siapa tahu di bulan Ramadan ini oleh Allah diijabah. Amin. Kita kan, Dijabah, Pak, dijabah. Amin. karena ini niatnya adalah kita dakwah melalui media digital. Kalau di NJ Picture itu sebenarnya gini, Pak. Dari awal kita kumpul itu ada tujuan, ada keinginan besar sih, Pak. Dari awal kumpul itu dari pertama kali karena saya ngambilnya satuan-satuan gitu ya. Gitu-gitu. Jadi tujuan besarnya itu ke depan kita akan selalu bersama di project yang sama.
Sehingga tidak mungkin kita garap di dalam pesantren doang. Tapi paling tidak kita bisa ACDC gitu ya. Jadi makanya kenapa NJ Picture gitu ya. NJ Picture itu kan sebenarnya brand gitu Pak ya. Brand yang kita buat atau bisa saja PH lah. PH yang kita buat untuk memanajeri atau memanage orang-orang ini sekiranya ya tetap bisa dalam satu kesatuan produksi gitu Pak. Ya bisa kedepannya tidak hanya di dokumentasi dan audio recording sama kayak Ibu Sholawat, tapi bisa juga wedding, bisa event mungkin ya jadi gitu-gitu lah Pak. Oke. Jadi lebih ke production house yang profesional di berbagai kayak multi inilah ya. Ya multi platform lah, berbagai jadi IO juga bisa, organizer gitu ya. Organizer gitu-gitu. Kalau mau Ibu Sholawat yang Mas Nuri saat ini visualisasikan tuh ke depan bakal gimana? Mimpinya seperti Ibu Sholawat ini sekarang di bawah ini Pak, sudah diambil. Oh gitu. Diakuisisi ya? Sudah diakuisisi. Jadi emang kayak mau jadi ini ya, kayak ya, profesional. Tetap ini Pak, ya bareng terus lah. Tetap bareng ya, jadi menjadi satu kesatuan. Jadi PH-nya Pak nanti bisa saja CV-nya atau PT-nya itu gitu ya, produknya nanti Ibu Sholawat lah, apa gitu. Jadi bisa jadi kayak event organizer yang kalau mau undang teman-teman dulu jadi NJ Picture nanti ada Ibu Sholawatnya, mau request berapa lagu bisa diundang ke pernikahan, sholawatan dengan desain acara yang memang kita usulkan kepada si pengundang. Nah, jadi siapapun yang ada di luar sana, baik alumni maupun simpatisan, bisa mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman NJ Picture, kita membuat desain acara yang baik dengan multimedianya bisa kita bicarakan, gitu ya Mas ya. Professional recording. Professional recording. Karena saya nggak mau banyak ngomong teman-teman tentang NJ Picture sama Ibu Sholawat, teman-teman sudah bisa menikmati hasil karya-karyanya di YouTube channel. Masih harus banyak belajar. Betul. Itu selalu. Kalau belajar kita harus terus berkembang. Nah, inilah teman-teman kisah inspiratif dan kerja-kerja kreatifnya teman-teman NJ Picture bersama Ibu Sholawat. Kita doakan bersama semoga terus berkembang dan istiqomah menyuarakan kebaikan-kebaikan. Amin. Dan semoga ini juga menjadi hal yang positif, bisa mewarnai di masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya semoga ini bersama ada ridho Allah SWT. Terus dukung media digital sebagai media dakwah Nurul Jadid untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Saya Mujibur Rahman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.